Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2M, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan melanjutkan Ayo Kita Berlatih 7.3 bagian B. Kita mulai dari nomor 3. Oke, ini nomor 3. Tentukan luas juring lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 70 derajat dan jari-jarinya 10 cm. Oke, di sini diketahui ya, sudut pusatnya atau alfa adalah 70 derajat. Sedangkan jari-jarinya atau R adalah sama dengan 10 cm. Ditanya luas juring. Jawab, luas juring rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Kita tulis alfanya adalah 70 derajat, berarti per 360 derajat dikali pi-nya kita pakai 3,14. Dikali R-nya adalah 10, maka R kuadrat berarti 10 kuadrat. 3,14 dikali 100 berarti 314. Ya, ini bisa dicoret. Maka tinggal 314 dikali 7 lalu dibagi dengan 36, yaitu hasilnya 61,055 atau kita bulatkan menjadi 61,1 cm kuadrat. Lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4, tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya adalah 35 derajat dan jari-jarinya 7 cm. Baik, diketahui di sini alfanya berarti 35 derajat, R-nya sama dengan 7 cm. Ditanya panjang busur. Jawab, panjang busur adalah alfa per 360 derajat dikali 2 pi R. Berarti jadi 35 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali pi-nya kita pakai 22 per 7 dikali R-nya adalah 7. Ini bisa kita coret. Lalu tinggal 35 dikali 2 dikali 22 dan dibagi 360. Hasilnya adalah 4,27. Kita bulatkan menjadi 4,3 cm. Baik, kita lanjut untuk nomor berikutnya, nomor 5. Oke, nomor 5, lingkaran A memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan sudut pusat dan jari-jari suatu juring lingkaran lain agar memiliki luas yang sama dengan lingkaran A. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ini adalah sebuah lingkaran A, kemudian ini adalah lingkaran B, katanya kita disuruh menentukan sudut pusat dan jari-jari juring dan jari-jari suatu juring lingkaran yang ini. Ya, jadi kita disuruh menentukan jari-jari ini dan sudutnya berapa supaya luas juring ini itu sama dengan luas satu lingkaran ini, seperti itu. Maka di sini diketahui berarti kalau gini kita bilang lingkaran A berarti itu adalah RA-nya 14 cm. Lalu yang diketahui lagi adalah bahwa luas lingkaran A itu sama dengan luas juringnya B, gitu ya. Yang ditanya adalah berapa sudut pusatnya si B dan berapa jari-jarinya B. Nah, cara menjawabnya adalah kita tulis dulu bahwa keterangannya adalah luas lingkaran A itu katanya sama dengan luas juring B. Maka bisa kita tulis bahwa luas lingkaran A itu adalah pi RA kuadrat sama dengan luas juringnya B itu alfa per 360 derajat dikali pi RB kuadrat. Dimana di sini 360-nya bisa pindah ruas ke ruas kanan, yaitu jadi dikali, lalu ini tinggal dikali ya, pi dikali R-nya kita masukkan, RA-nya yaitu 14, maka RA kuadrat berarti 14 kali 14. Nah, kemudian ini di ruas kanannya tinggal alfa kali pi kali RB kuadrat. Nah, pi-nya ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri, karena di sini dikali, maka pindah ke ruas kiri menjadi dibagi. Maka pi ini bisa kita coret. Jadi ruas kiri tinggal 360 kali 14 kali 14. Lalu di ruas kanan adalah alfa dikali RB kuadrat.
Nah, di sini kan alfa atau RB-nya belum diketahui. Jadi di sini kita bisa memisalkan, ya, misalnya di sini saya mau memakai RB-nya itu adalah 21, maka alfanya itu berapa nanti yang kita dapat, seperti itu. Di sini kalau kita pakai RB sama dengan 21, kita masukkan berarti kan RB bisa pindah ruas ke ruas kiri, jadi dibagi, ya. Maka bisa kita mencari si alfa atau sudut pusatnya. Kalau RB-nya 21, berarti kita tulis seperti ini, 21 kali 21. Lalu ini bisa kita sederhanakan. 14 sama 21 itu sama-sama dibagi 7, 14 dapat 2, lalu ini dapat 3. Ini dapat 2, ini juga dapat 3. Jadi tinggal kita hitung. Ini kan 2 dikali 2, jadi 4. Ini 360, ini kan 3 kali 3 9, 360 dibagi 9 itu adalah 90. 90, sorry. 360 dibagi 9 itu adalah 40 maksudnya, ya. Lalu di sini tadi 4, jadi 40 dikali 4 yaitu 160 derajat. Jadi alfanya ketika R-nya kita pakai 21, ya. Itu alfanya adalah 160 derajat. Jadi supaya lingkaran itu, luas lingkaran A itu sama dengan luas juringnya si B, maka yang pertama bisa kita coba ketika RB-nya 21, alfanya itu 160 derajat, maka dia luas lingkaran A itu akan sama dengan luas juringnya si B. Atau bisa kita ganti, yang kita misalkan adalah alfanya. Misalnya alfanya kita misalkan 90 derajat, maka RB-nya itu akan kita dapat 28 cm. Seperti itu. Atau bisa mengganti dengan RB yang lain, bisa dicoba dengan RB yang lain gitu, ya. Misalnya RB-nya 28 gitu. Yang jelas R-nya itu kita misalkan lebih dari 14, ya. Karena kan di sini luas lingkaran sama dengan luas juringnya. Jadi otomatis lingkaran ini pasti lebih besar daripada lingkarannya si A. Jadi jari-jarinya kita misalkan yang di atas 14, seperti itu. Atau alfanya yang kita misalkan. Ya, jadi nanti kita dapatkan, kalau kita misalkan jari-jarinya, maka akan kita dapatkan sudut pusatnya. Kalau kita misalkan sudut pusatnya, maka akan kita dapat jari-jarinya. Gitu, ya. Jadi jawabannya bisa RB-nya 21 atau alfanya, maka alfanya 160 derajat. Kemudian kalau alfanya kita misalkan 90 derajat, maka RB-nya yaitu hasilnya 28 cm. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6, buatlah lingkaran A dengan jari-jari tertentu sedemikian sehingga luasnya sama dengan juring pada lingkaran B dengan sudut pusat dan jari-jari tertentu. Jelaskan. Ya, di sini kita suruh membuat lingkaran A dengan jari-jari tertentu, lalu B sedemikian sehingga luasnya sama dengan juring pada lingkaran B, ya. Jadi luas lingkaran ini itu akan sama dengan luas juring ini, sama seperti tadi, ya. Jadi ketentuannya adalah luas lingkaran A itu sama dengan luas juringnya B. Maka caranya seperti tadi, luas lingkaran A itu berarti VRA kuadrat, luas juringnya B sama dengan alfa per 360 derajat kali pi RB kuadrat. Jadi kita misalkan, ya, kita misalkan lagi RA-nya adalah 7, ya. Kalau di sini 7, ya, jadi bisa kita gambarkan misalnya di sini 7. Lalu RB-nya adalah 14. Maka kita akan dapatkan untuk mencari alfa. Ya, di sini berarti pi kali 7 kuadrat karena RA kuadrat, pi RA kuadrat berarti pi 7 kuadrat. Kemudian alfa per 360 dikali pi dikali 14 karena R tadi kita misalkan untuk RB 14 dikali 14 kuadrat. Lalu pi bisa pindah ruas ke ruas kiri jadi dibagi. Kemudian 14 juga bisa pindah ke ruas kiri dibagi. Lalu 360 ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri yaitu dikali.
Jadi alfa bisa kita dapatkan, ini kan 7, 7, ini 14, 14 bisa kita coret, yaitu ini dapat 2, ini dapat 2. Ya. Jadi 360 dibagi 4, yaitu 90 derajat. Jadi alfanya adalah di sini 90 derajat. Atau kita misalkan dengan R lain, silahkan. Ya, yang jelas RA itu lebih kecil daripada RB gitu ya. Seperti tadi. Jadi menggambarnya bisa yang pertama lingkaran A dengan jari-jarinya 7, kemudian lingkaran B di sini jari-jarinya 14, alfanya adalah 90 derajat. Lalu kita lanjut ke nomor 7. Diketahui 1. Lingkaran penuh dengan jari-jari L. 2. Setengah lingkaran dengan jari-jari 2R. Tentukan manakah kelilingnya lebih besar. Nah, di sini ada lingkaran. Yang pertama yaitu jari-jarinya R, lingkarannya penuh seperti ini, seperti gambar 1. Kemudian lingkaran yang kedua adalah cuma setengah lingkaran, tapi jari-jarinya adalah 2R. Berarti pasti yang setengah lingkaran jari-jarinya kan lebih besar ya. Yang ditanya manakah yang kelilingnya lebih besar. Maka kalau kita cari keliling yang pertama itu kita bandingkan dengan keliling setengah lingkaran, ya. Keliling yang pertama itu adalah 2πr, jadi 2πr. Kemudian keliling yang kedua, keliling yang kedua itu adalah setengah 2π kali 2r. Nah, ini bisa kita coret 2π dengan 2π. Lalu yang ruas kanan itu tinggal setengah dikali 2r. Setengah dikali 2r yaitu adalah 1r, ya. Ini r juga bisa kita coret. Jadi ini tinggal setengah kali 2 gitu kan. Jadi 1. Lalu ini tinggal ya 1. Jadi di sini adalah perbandingannya sama kelilingnya. Jadi di sini jawabannya adalah tidak ada yang lebih besar atau sama besar kelilingnya. Terlanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Pada gambar di samping adalah dua lingkaran yang konsentris di titik pusat E. Jika sudut 1 sama dengan 42 derajat, tentukan syarat apa yang harus dipenuhi agar panjang busur AB sama dengan 2 kali panjang busur CD. Ya, di sini berarti bisa kita tulis panjang busur AB itu sama dengan 2 kali panjang busurnya si CD, ya. Dimana panjang busur AB itu rumusnya bisa kita tulis alfa per 360 dikali 2π dikali R-nya panjang busur AB, yaitu R-nya yang ini ya. Kemudian sama dengan 2 kali panjang busur CD. Panjang busur CD berarti bisa kita tulis alfa per 360 dikali 2π dikali R-nya si CD, yaitu ini ED R-nya yang lebih pendek. Maka ini bisa kita coret karena sama. Ini juga bisa kita coret 2π-nya. Jadi ruas kiri tinggal R-nya si panjang busur AB dan ruas kanan tinggal 2 kali R-nya panjang busur CD. Jadi syaratnya adalah jari-jari lingkaran besar, ya, jari-jari lingkaran besar atau jari-jarinya pada panjang busur AB itu harus 2 kalinya dari jari-jari lingkaran yang kecil atau jari-jarinya ini ya, panjang busur CD gitu ya. Jadi jari-jari si panjang busur AB itu harus 2 kalinya dari ini. Itu untuk nomor 8. Baik, cukup sampai di sini dulu. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Nanti kita lanjutkan untuk nomor 9 sampai 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.